Begitupun orang tua kita. Saat ibu sakaratul maut, saat bapak sakaratul maut, dampingi mereka. Karena mereka nggak mau jauh dengan kita. Mereka nggak mau lepas dengan kita. Mereka nggak mau ditinggalkan oleh kita. Mereka selalu ingin didampingi. Karena saat itu yang mendampingi adalah bukan manusia lagi, tetapi adalah setan. Bahkan 70 iblis akan mendampingi mereka. Mereka takut. Mereka nggak mau mengucapkan kata-kata yang membuat mereka kufur kepada Allah. Maka talkinkan mereka, bisikkan mereka dengan kalimatut thayyibah. Bacakan Quran, bacakan zikir. Mereka bimbing, mereka antarkan ruhnya kepada Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i, pulanglah engkau ila rabbiki radiyah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saat ini Allah masih berikan kesempatan dan sehat afiat sehingga kita bisa duduk bermuajahah di dalam majlis ilmu, majlis zikir yang insya Allah diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat, sareng salam orang curahkan ke Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan lisan kita tidak pernah berhenti dan bosan untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Rasul, aqrabu ma yakunul abdu yaumal qiyamati aksaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat denganku nanti di yaumil qiyamah, kata Rasul, adalah mereka yang lisannya selalu memperbanyak bersolawat kepadaku. Mudah-mudahan setiap majlis, setiap zikir, setiap majlis taklim, kita selalu bersolawat, tiada lain ingin dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu wabil khusus majlis ta'lim zikru al-mu'minat, mudah-mudahan selalu menjadi pepeling kangge urang jalmi anu beriman. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mikna kedah dua Pak Mah. Oh iya. Pilih dua, mendua berarti orang kieu nyekal. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat-sehat semua ya. Sering saya sampaikan bahwa nikmatani, ada dua nikmat. Magmudun fihima katsirun minan nas. Yang dua nikmat ini banyak menipu manusia. Banyak menipu manusia. Seringlah mencatat, sering mungkin mendengar. Yang pertama apa? Halo? Isok ngararaji gini. Asa sering ngupingkeun eta mah. Dua nikmat yang sering mengelabui umat manusia yaitu as-sihhatu wal farahu. Yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Jadi banyak orang tertipu dengan kesehatan. Aya paribahasa Sunda mumpung sehat. Iraha deui mumpung sehat tuh. Padahal kalau kita orang beriman, sehatnya dipakai untuk ibadah. Maka Rasul sindir dalam satu hadis, wasihhataka qabla saqamika. Pergunakanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ngajarin orang yang masih muda enak. Beneran. Enak. Otaknya masih encer. Pemahamannya kuat, matanya masih tajam, pendengarannya masih kuat, lisannya bentes. Tapi mohon izin, saat kita mengajarkan nini ripuh. Coba, ngajar tahsin, nu ngajina nini. Ikutin ya nenek. Innahu kana tawwaba.
Kata si ustadz, coba nenek ikutin. Innahu kawatambaga. Tuh, datang arti. Sebab kenapa? Celina tos beda. Betul Ibu? Maka saya mah udah optimis aja, husnuzon. Ini kadang-kadang jamaah sampai ngebludak ke belakang Ibu. Ustadznya kagak kelihatan. Apa yang ditulis sama ustadz di papan tulis boro-boro kelihatan. Kan kehalangan tembok. Iya kan? Udah gitu paciweh jeung nu sabelah ni sibuk hayu we dahar. Hah? Paciweh Ibu. Pendengaran yang kita pengen konsentrasi mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru ngaji, kadang itu terkontaminasi. Akhirnya apa? Pulang ngaji tebebenangan. Husnuzonnya apa? Udahlah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'unal qawla. Ya Allah, jadikanlah semua yang hadir ini orang yang mampu mendengarkan nasihat dan kebaikan. Amin. Udah, husnuzonnya gitu aja udah. Ya, terlepas Ibu lihat ustad, dengar ustad, nyatet atau tidak nyatet, kucalik na wungkul ge geus menang pahala. Duduknya aja udah dapat pahala. Maka yuk Bu bismillah, tidak ada track yang terbaik dalam hidup kita kecuali hadir di majelis ilmu. Insya Allah. Yang kedua, nikmat apa? Nikmat waktu luang. Kadang banyak orang memanfaatkan waktu luangnya bukan untuk nuansa ibadah. Iraha deui mumpung waktu kosong. Yuk, ayo. Oh tuh maksiat. Padahal banyak waktu kosong yang kita sia-siakan. Contoh, ibu saat belum punya anak pengen punya anak, saat punya anak ngurus anak, saat anak sudah dewasa, saat anak sudah diambil oleh orang lain, saat anak keluar dari rumah kita, berarti ibu balik modal. Apa balik modalnya? Dua ande itu farag sebetulnya. Farag artinya waktunya luas. Dulu ngurus anak, sibuk, ngobehan segala macam, repot segala rupa, ya kan? Ketika anak nanti sudah keluar dari rumah kita, kira-kira kita sama siapa? Berarti kembali lagi dengan modal pertama dengan suami. Banyak gak waktu luang di situ? Banyak. Yang kemarin kita punya alasan repot karena anak gak ngaji, karena kita repot ngurus nganter anak gak ngaji. Sekarang kita tidak ada yang merepotkan. Bagaimana? Akhirnya apa? Iraha deui aing tileutik riweuh ku anak, riweuh ku incu, ayeuna keur kosong. Ah, geus we poya-poya, santai-santai. Bukan. Kita orang beriman. Wa faragaka qabla syughlika. Maka kita jadikan masa lenggang, masa senggang, masa luang waktu kita untuk sibuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doain Bu, saya pengen banget bikin pesantren namanya pesantren lansia. Halo. Pesantren? Kalau pesantren anak-anak udah banyak. Pesantren modern sudah banyak. Tapi nucan aya pesantren nu ngaji teh nini raripo. Tapi wios, saya ingin mengorbankan hidup saya buat nenek-nenek dan aki-aki. Sebab kenapa? Mudah-mudahan dengan begitu saya menjadikan mereka jalan menuju husnul khotimah. Tibatan nini make legging olahraga pan gila Ibu. Urang mah lain bohong Ibu, beneran ningali nini keur senam make legging, Allahu Akbar. Ditinggalikeun ti handap alus-alusna. Geuleuh nu aya. Sugahan rada kaluhur rada montok jika bala-balang ngempleh eta mah. Innalillahi. Nah, maka udah boleh, Bu, udah nggak ada jalan lain, Ibu hadir aja pengajian udah. Hadir pengajian udah, cucu udah nggak ada, anak udah nggak ada, menantu udah pada pisah semua. Di rumah jeung aki-aki duaan. Di omean teu ngaruh. Di laketek teu ngaruh, anggar gitu. Kumaha? Tos emang ngaji. Insya sugan di majelis taklim mautna. Amin kecicing. Bu beres. Subhanallah.
Maka yuk bismillah. Maka dua nikmat ini jangan disia-siakan. Nikmat apa tadinya? Nikmat sehat. Makanya saya ngajar semangat, Bu. Semangat. Hari ini ngajar semangat apa? Mempeng. Nggak segering main mau laku. Atau nauzubillah punya. Lamun iman. Lamun nauzubillah min zalik. Lamun ayah ustad gering laku kene mau. Kok malek laku atuh? Coba ustad setruk. Ustad setruk. Mbak. Hah? Uang banyak. Kira-kira ibu rek ngaraji moal ka ustad eta? Aing mah loba kene ustad nu alus. Piceun ustad gitu. Nges moal dipake, Bu. Betul? Tah nikmat sehat. Makanya saya mumpung sehat iraha deui. Geus ngajoprak mah euing di rumah sakit, Ibu. Da moal aya jamaah da datang, "Ustad, mau ngaji di rumah sakit." Pret moal aya. Ngalongok henteu bujeng-bujeng ngaji. Betul, Ibu? Maka saya sadar, mumpung sehat, mumpung muda, iraha deui. Betul, Ibu? Nah, ibu-ibu yang sudah terlanjur menua, atuh naon deui itu udah moal mungkin atuh. Sudah terlanjur, tidak ada jalan kecuali kita mengetuk pintu Allah. Tok tok tok, Assalamualaikum. Pintu duha diketok. Tok tok tok, Assalamualaikum. Pintu tahajud dibuka. Tok 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 mikum, pintu istighfar dibuka. Tok 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 mikum, pintu sedekah ibu buka. Tok 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 mikum, pintu Quran ibu buka. Maka judulnya apa di sini? Sekelam apapun masa lalumu, ketuklah pintu Rabbmu. Ibu punya masa lalu? Ayeuna jiga balalagernya. Saroleha. Meureun baheula mah gawena di DPR. Naon DPR? Di bawah pohon rindang. Di bawah pohon rindang, nganjang ka lalaki nganjang ka ibu, mungkin bobogohan, cipika-cipiki, pegang tangan, betul? Bahkan uka-ukaan. Ukaan. Nggak menutup kemungkinan, Bu. Banyak orang yang menutup dirinya dengan jilbab, padahal backgroundnya dulu adalah orang yang tukang maksiat. Banyak orang yang sekarang pakai hijab, padahal dulunya adalah orang yang Nauzubillah min zalik. Maka yuk bismillah, kita jangan lihat masa lalu. Semua orang pasti punya masa. Saya punya masa lalu enggak, Bu? Ibu tahu masa lalu saya? Hayang nyaho teu? Doraka saya teh belegu. Temenan. Jangan mengorek-ngorek masa lalu orang. Sayyidina Umar Ibnul Khattab punya masa lalu nggak, Bu? Punya masa lalu. Maka Sayyidina Umar sesekali menangis, sesekali tersenyum. Kenapa? Ingat masa lalu. Kita punya masa lalu. Ausafuhu ausafi. Ngerti? Kita lihat, Bu. Ana muznibun. Saya ini pendosa. Jadi kita tuh harus selalu mengukur diri dan memberikan statement kepada diri. Ana muznibun. Saya ini pendosa. Kenapa Ustadz kita nggak boleh mengaku ana abidun? Aku adalah orang yang ahli ibadah. Karena lebih baik mengaku pendosa
dan kita dekat dengan Allah daripada kita mengaku ahli ibadah tapi jauh dengan Allah. Betul? Maka iblis kenapa dikeluarkan dari surga? Hanya satu keadaannya. Ana khairun minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada Adam. Karena aku diciptakan dari api, sedangkan Adam terbuat daripada tanah. Itu yang menjadikan iblis keluar dari surga. Sekarang kita surga aja belum kelihatan. Terus mengatakan, ana abidun. Aku adalah hamba yang ahli ibadah. Oh, atupan saya maka majlis jam genep, Ustadz. Hati-hati. Ana muznibun. Saya pendosa. Kenapa saya duduk di depan? Karena saya sadar. Saya dulu tukang maksiat. Saya lebih dulu mengetuk dan membuka pintu-pintu dosa. Hari ini saya sadar, ya Allah, aku akan lebih dulu mengetuk pintu taubatmu. Insya itu bukan hayang menang hadiah. Oh, saya orang yang pertama duduk di majlis, Ustadz. Mana hadiahnya? Hina banget. Jangan. Kita jadikan momentum kesempatan fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Tiada lain ingin iktirafan. Mengaku kepada Allah. Ana muznibun. Saya adalah pendosa. Ibu duduk di sini sadar bahwa orang teloba dosa. Mudah-mudahan calik na orang diampunkan segala dosa orang. Amin. 2. Ana mukhtiun. Saya adalah orang yang tukang berbuat salah. Allahu Akbar. Ibu pernah nggak Bu? Bu. Pernah tuh sehari tidak berbuat salah? Pernah nggak? Saya sehari itu kadang ada aja salah. Salah bicara, salah menegur, salah memandang, salah memutuskan, salah mendidik istri, salah mendidik anak, salah mengajarkan umat, salah membawa jamaah di dalam sholat. Jadi ada aja salahnya. Ana mukhtiun. Karena kita nggak pernah lepas dari yang namanya kesalahan. Jadi kalau ada orang salah, bagaimana Bu? Jangan didiskreditkan. Tapi kesalahan dia, kita jadikan sebagai modal untuk mengangkat derajat dia. Insya. Jadi kalau ada orang salah, jangan dimusuhin. Kalau ada orang salah, jangan jangan dijauhin. Hatta zani, sampai orang yang tukang zina pun, kalau bisa rangkul mereka. Rangkul mereka. Jangan dimusuhin. Maka kaul satu ulama, bencilah kepada sifatnya. Jangan pernah benci kepada orangnya. Siap? Ana mukhtiun. Saya adalah orang yang tukang banyak salah. Jadi kita duduk di sini bukan orang benar. Kita ini orang banyak salah. Jadi kalau ditanya, ibu reka mana? Reka asopia. Rek naon? Mah hayang jadi jelema bener. Emang mau ngaji ka Sophia can bener, justru uing can bener, jadi hayang bener. Insya Allah. 3. Ana asi. Aku adalah orang yang tukang maksiat. Aku adalah orang yang tukang maksiat. Ibu pernah nggak sehari nggak maksiat? Halo? Mungkin ibu-ibu potensi maksiatnya kecil dibandingkan dengan laki-laki. Maka ibu, yuk bantu kami laki-laki untuk tidak bermaksiat. Kumaha carana? Susah ibu. Susah. Saya tadi sebelum berangkat duha dulu. Allahu Akbar. Di perjalanan zikir, di jalan sholawatan. Terus berusaha mata ini tidak memandang sesuatu. Pas ningali ke kanan, kelek. Ningali ke kiri, paha. Allahu Akbar. Susah nggak Bu? Susah. Maka yuk perempuan, bantu kami laki-laki untuk tidak maksiat. Betul? Ibu, di tanah suci Mekah dan Madinah, jujur, nggak ada maksiat mata kita. Jarang maksiat. Sebab kenapa? Aurat di sana mungkin tidak diumbar seperti di kita. Ya? Tapi turun di Madinah, turun di Mekah, ke bandara Indonesia, ke karak turun, Ibu. Allahu Akbar. Lantas bagaimana dong mata kita? Ya nggak bisa. Nggak bisa kita bawa kendaraan dalam keadaan menunduk, nabrak. Betul? Oh kita mau waroi. Apa waroi? Hati-hati banget, gak mau memandang sesuatu. Gak bisa.
pasti mata ini selalu memandang. Betul. Maka Rasul pernah katakan, al-ainu sihamun min sihami iblis. Mata ini adalah anak panah daripada iblis. Jadi makanya ada peribahasa, sumbernya dari berawal dari mata turun, gitu. Awalnya ti panon. Maka mun bisa mah ibu-ibu ngajina nararunduk. Usahanya gitu sarua, ngajina tutupan pakai hijab cici. Jadi ibu, mari kita perbaiki hidup kita. Bubar we, jamaah geus arareua. Beak geus barali. Susah bu ngikutin Syarifah Halimah Al-Idrus, susah. Syarifah Halimah Al-Idrus nggak mau ketemu dengan laki-laki, nggak mau dipoto, nggak mau dipublish, nggak mau disebarkan, wajahnya tidak mau ditebarkan di mana-mana, padahal sesama perempuan. Allahu Akbar. Maka saya malu kepada beliau. Malunya apa? Uing laki-laki ngajar ibu-ibu, betul? Kudu nama uing laki-laki dia tang ngajina kota. Maafkan saya yang sudah bermaksiat di hadapan kalian semua. Karena yang ngeripuh ibu. Mun uing ngajarna kitu kumaha ibu? Maka jalan orang beda-beda. Kalau jalan beliau memang waro, nggak mau dipoto, nggak mau segala macam. Subhanallah. Siti Fatimah begitu ibu. Siti Fatimah tuh nggak pernah dipandang oleh siapapun. Allahu Akbar. Sampai Siti Fatimah berpesan kepada pembantunya yang perempuan, wahai pembantuku, saat aku besok meninggal dunia, jangan ada satupun yang memandang tubuhku saat aku dimandikan. Nggak mau. Jangan ada satupun orang yang membungkus kain kafanku sehingga wajahku dan tubuhku diobral begitu saja. Jangan ada satupun orang yang menggotong jasadku sehingga aku merasa risih dan malu saat aku memandang tubuhku. Jangan ada yang menguburkan aku di siang hari, kuburkan aku di malam hari, karena aku tidak mau dipertontonkan jasadku oleh orang lain kepada orang lain. Itu Siti Fatimah. Maka wahai perempuan, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Karena perempuan itu cikal bakal kayu bakar api neraka yang paling banyak. Iya bu, na'udzubillah min zalik. Lekuk tubuhnya neraka. Rambutnya neraka. Auratnya neraka. Masya Allah. Sedangkan potensi membuka itu sangatlah besar. Betul? Maka yuk bismillah, mudah-mudahan ibu-ibu istiqomah. Pakai jilbab, istiqomah. Ngeri bu, ngeri. Ngaji pakai jilbab, balik daster. Ya daster di rumah boleh. Ini yang jadi masalah dasternya keluar imah. Betul bu? Balanja kasih abang warung, bang itu kangkung berapa? Kelek bolong. Lagi mana ceritanya itu? Nauzubillah min. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini soleha semua, istiqomah semua, menutup tubuhnya semua dengan rapi sehingga kita dinyatakan orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa tadi? Ana muznibun, ana mukhtiun, ana asi. Saya pendosa, saya tukang berbuat salah, dan saya adalah orang yang tukang maksiat. Statementkan diri kita dengan 3 poin tadi. Ya. Yang kedua, huwa ghafirun. Dialah Allah zat pengampun. Dialah Allah zat. Jadi ini harus sinergi ibu. Kalau kita menyatakan diri pendosa, ingat, huwa ghafirun. Allah adalah zat maha pengampun. Insya Ustadz, saya maksiat lagi, tobat lagi. Maksiat lagi Ustadz, tobat lagi. Kita lihat kisahnya ibu. Saya bawakan dalam satu kitab. Ini menarik sekali, subhanallah. Keluar sejenak. Jadi yang tadi apa bu? Huwa ghafirun. Dia adalah Allah, zat yang maha pengampun. Kita lihat ibu. Saya referensikan dari satu kitab namanya Durratun Nasihin. Ruya anna Jibril alaihi salatu wassalam jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala
Ya Muhammad, innallaha ta'ala yuqri'uka salam wa yaqulu man taba min ummatika qabla mautihi bisanatin qabiltu taubatuhu. Diriwayatkan bahwa, ini nggak usah dicatat loh bateuing kan nyatatnya punya. Simak aja Bu, masukkan ke dalam hati. Bahwa Jibril alaihi salatu wasalam datang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Jibril berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, innallaha ta'ala yuqri'uka salam." Sesungguhnya Allah titip salam buat engkau. Allahu Akbar. Allah titip. Ibu kalau dititipin salam enak dah Bu. Allahu Akbar. Makanya ibu-ibu banyak tuh orang kalau mau umroh suka pada nitip salam. Ya Bu ya, Ustadz, salamkeun ka Kanjeng Rasul. Insya Allah. Itu kudu disalamin. Karena itu amanat. Maka saat saya berada di makam Kanjeng Rasul, saya sampaikan, ya Rasulullah, ada salam dari ibu ini, ada salam dari bapak ini. Nganitip Bu, ulah lo batuing. Atau saya ripung ke ibu. Ya Rasulullah, ayah salam ti iya, ripuh macana. Maka cari saja secara keseluruhan. Ya Rasulullah, ada salam dari jamaah Masjid Zikrul Mukminat. Salam dari Masjid As-Sofia. Salam dari Majelis Taklim An-Nisa. Salam dari Majelis Taklim Qurratul Uyun. Salam dari majelis ini, semua disebutkan. Itu semua sepaket dapat semua. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Nah ibu, kalau besok-besok ada yang mau umroh, itu saja nitipnya. Nitip salamnya ke Kanjeng Rasul. Tah itu. Jangan nitip parfumnya. Ulah poho coklat no kormakna nu sekian. Nah, itu mah duniawi. Kita pengen disalamin sama Kanjeng Nabi Muhammad. Ini Allah salam sama Nabi Muhammad. Apa kata malaikat Jibril? Man taba min ummatika qabla mautihi bisanatin. Siapa saja ada umatmu yang bertobat dalam waktu kurun 1 tahun. Bu, setahun baru dia tobat. Apa kata Rasulullah? Kata malaikat Jibril? Qabiltu taubatuhu. Maka Allah akan menerima taubatnya. Amin ya Rabbal. Jadi kalau jarak waktu 1, faqala Nabi ya Jibril, berkata Nabi Muhammad, ya Jibril, as-sanah li ummati katsirah. 1 tahun buat umatku banyak. 1 tahun buat umatku lama. Bagaimana? Laqalabatul ghaflatu wa tulil amal. Fadhahaba Jibril alaihissalam summa raja'a faqala ya Muhammad, inna rabbaka yaqulu man taba qabla mautihi bi syahrin qabiltu taubatuhu. Akhirnya malaikat Jibril balik lagi sama Allah, minta dispensasi, balik lagi sama Nabi Muhammad. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, oke, dikurangi. Kata Allah, siapa saja umatmu yang bertobat 1 bulan sebelum dia meninggal dunia, maka Allah akan terima taubatnya. Amin ya Rabbal. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dahsyatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Jibril, asyahru li ummati katsirun. 1 bulan itu terlalu lama buat umatku. Fadhahaba, malaikat Jibril balik lagi, summa raja'a, kemudian pulang lagi ke Kanjeng Rasul, ya Muhammad, inna rabbaka yaqulu man taba qabla mautihi biyaumin qabiltu taubatuhu. Subhanallah. Kata Rasulullah, kata malaikat Jibril, ya Muhammad, saya udah datang sama Allah. Kata Allah, diterima permintaanmu. Apa? Setiap umatmu yang bertobat selama 1 hari sebelum dia meninggal, Allah akan terima tobat. Amin ya Rabbal alamin. Nggak cukup sampai situ Rasulullah. Cintanya sama kita, subhanallah. Faqala ya Jibril, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Jibril, wahai Jibril, al yaumu li ummati katsirun. 1 hari bagi umatku terlalu lama. Fadhahaba wa raja'a. Akhirnya malaikat Jibril berangkat kepada Allah, summa raja'a ila Nabi, kemudian pulang lagi kepada Nabi. Faqala ya Muhammad, sambil berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, inna rabbaka yaqulu man taba qabla mautihi bisa'atin qabiltu taubatuhu. Siapa saja umatmu yang bertobat dalam waktu 1 jam saja sebelum meninggal dunia, Allah akan terima taubat. Amin ya Rabbal. Ibu, 1 tahun, 1 bulan, 1 hari, Rasul minta dispensasi berapa? Apa tadi? Bisaatin, 1 jam. Sebelum kita meninggal 1 jam, ya Allah, saya taubat ya Allah. Ya Allah, saya taubat ya Allah. 1 jam sebelum meninggal dunia. Indah sakratihi, saat kita sakratul maut, fataba.
Allah terima tobat kita. Amin ya rabbal alamin. Apa cukup sampai situ? Lah. Rasulullah cinta banget sama kita. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Jibril, wahai Jibril, fa inna sa'atu li ummati kathiratun. 1 jam itu buat umatku terlalu lama. Minta tolong dispensasi lagi sama Allah. Malaikat Jibril berangkat lagi dan turun lagi kepada Nabi Muhammad. Faqala, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, innallaha yukri'uka salam. Allah titip salam untukmu. Wa yakulu, dan berkata, man mada jami'a umrihi fil ma'asi walam yarji ila qabla mautihi bisanatin aw syahrin aw yaumin aw sa'atin hatta balagar ruhul hulqum walam yakun lahu nutku wal i'tidaru bilisani wa nadaba bi qalbihi qad ghafartu lahu. Subhanallah. Arti itu, Bu? Ya Allah. Ibu kunon cerik dengarti usah ngomong nang. Ibu, ternyata kata Rasulullah, hei Jibril, sampaikan kepada Allah, 1 jam itu buat umatku terlalu lama. Bu, 1 jam itu berapa, Bu? 60 menit. Terlalu lama. 1 hari 24 jam. 1 jam berarti 60. Terlalu lama buat umat Nabi Muhammad untuk bertobat. Subhanallah. Karena kenapa, Bu? Karena saat indan naza'i, saat seseorang itu sakratul maut, dunia ini terasa sekejap. Subhan. Saat sakratul maut itu sekejap, Ibu. Karena dicabutnya ruh dari tubuh kita, itu sangat singkat prosesnya. Subhanallah. Apa kata malaikat Jibril? Allah berfirman, wahai Muhammad, siapa saja yang melewati setiap umurnya dalam maksiat. Lihat. Setiap hari dia maksiat. Setiap hari umurnya dipakai berdosa. Walam yarji. Dan dia nggak taubat sama Allah. Allahu Akbar. Nggak taubat sama Allah. Nggak taubat-taubat. Nggak kembali-kembali sama Allah. Nggak ketuk pintu taubat Allah. Dia terus bergelimangan dengan maksiat. Kemudian walam yarji ila qabla mautihi. Sebelum meninggalnya. Baik 1 tahun, 1 bulan, 1 hari, bahkan 1 jam dia belum juga taubat sama Allah. Bagaimana kata Allah? Hatta balagur ruhul hulkum, sampai ruhnya itu sudah menggolak di sini. Ruh itu sudah apa namanya? Bahasana namanya. Ges nyedek. Nah, ruh itu di sini, Bu. Karena ruh itu dicabut dari bawah. Bu, ruh itu dicabut dari di bawah. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar fi Dzikril Jannati wan Nar, itu ruh itu dicabut dari jempol dulu. Jempol kaki, ceret, hilang 1. Jempol kaki kiri, cert, hilang 1. Mulai dipegangin sama dokter. Oh, udah nggak ada nadinya. Itu ruhnya berarti udah hilang. Dipegang lututnya, udah nggak respon lagi. Diketok-ketok pakai palu yang kecil, palu yang sedang, palu yang besar. Tapi palu guadam nih, Bu. Tetap nggak respon, not responding, cicing. Berarti sudah nggak ada ruhnya. Naik ke atas lutut yang kiri juga sama. Naik ke sini terus ke perut. Perutnya geus eueuhan. Geus apa namanya? Geus bergerak, cicing, tapi dadanya masih. Nah, itu namanya hulkum, sudah berada di area sini, Bu. Nah, bagaimana kata Rasulullah? Walam yakun lahun nutku wal i'tidaru bilisani. Bahkan lisannya udah nggak bisa ngomong. Itu sebelah kanan kirinya udah pada bilang, Pak, la ilaha illallah. Eta si bapak dah bojeng-bojeng ngomong, Ibu. Udah pakai non karena teh? Udah pakai oksigen. Lihat, itu yang sebelah kanan udah la ilaha illallah. Hakikatnya udah nggak mungkin, Bu. Udah nggak bisa. Mana bisa orang lagi begitu suruh baca la ilaha illallah. Betul? Maka kenapa sekarang saat kita sehat dan hidup berzikir la ilaha illallah, saat kita nanti sakratul maut, zikir tadi yang akan membimbing kita semua. Gitu. Bukan. Ini proses supaya kita dibimbing saat kita sakratul maut. Walaupun jasad kita kaku, walaupun jasad kita sudah tidak mampu, tapi zikir kita yang akan datang membantu kita. Maka saya yakin dengan zikir itu. Udah, Bu, nggak ada jalan lain. Zikir aja udah.
Karena zikir salah satunya untuk mampu menolong kita saat sakratul maut. Insya sahabat, teman, saudara, keluarga, bahkan mereka jenuh, bahkan mereka cenderung meninggalkan kita. Apa kata keluarganya? Lila sakaratna itu maut. Orang geus maca surat ieu, surat ieu, surat ieu, surat ieu, surat ieu, nepi ka surat Ar-Ra'd geus dibaca kabeh. Surat Ar-Ra'd itu surat untuk mempercepat kematian seseorang, geus dibaca bolak-balik teu maut-maut. Akhirnya apa? Kesel ditinggalkan. Ayo mendingan dahar dihandap tuh. Bapaknya, ibunya, keluarganya. Lihat sakratul maut. Bahkan yang membisikkan di telinganya, la ilaha illallah. Dari mulai air mata ngerucut nepi ka garing, can maut itu jelema. Betul? Ada yang begitu? Sampai ada anak bilang, coba tolong carikan orang yang bisa mempercepat kematian. Astagfirullahalazim. Coba pangniangankeun daun kelor ieu rek dikepret ku daun kelor. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa kata Rasulullah? Walam nutku wal i'tidharu bilisani. Bahkan lisannya udah kaku. Udah gitu, maka sejelek-jeleknya orang saat sakratul maut, Bu. Makanya malaikat Jibril nggak mau memandang Rasulullah saat sakratul maut. Kata Rasulullah, ya Jibril, seburuk apa wajahku di hadapanmu sehingga engkau memalingkan wajahmu daripadaku. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, bukan jelek, tapi aku tidak sanggup melihat engkau sakratul maut. Nabi sakratul maut, komo urang. Bu, Nabi Muhammad sakratul. Apa kata Rasulullah? Tidak ada rasa sakit yang aku rasakan kecuali saat ini, ya Allah. Berikanlah keringanan separuh daripada ruh umatku, berikan kepadaku semua. Jadi separuh saat kita nanti sakratul maut, itu sudah diambil oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, apa kata Rasulullah? Wa nadama biqalbihi, tetapi di dalam hatinya ada penyesalan. Walaupun lisannya kaku, bibirnya nggak bisa bicara, telinganya sudah tidak lagi mendengar secara sempurna, mata sudah dipejamkan oleh Allah, perut sudah tidak lagi merespon, kaki sudah mati, ruh sebagian tubuhnya sudah dicabut oleh Allah, tapi hatinya masih bergetar. Terus hati tadi terus dibisikkan oleh orang yang ada di sebelahnya. Maka Rasul mengatakan, lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Bisikan dan talkinkan orang yang akan meninggal dunia dengan kata la ilaha, walaupun dia sudah tidak mendengar, tapi hatinya masih merasakan. Subhan. Maka ibu, saat orang sakratul maut, ibu jangan paciwe. Ini kadang-kadang keluarga paciwe, kumaha tanunu eta? Warisan ujung saja dina can maut. Allahu Akbar. Indung kersakarat, bapak kersakarat, orang sibuk malah bingung ngomongin warisan. Dan hati mereka yang sedang sakratul maut sadar. Saya waktu Abi sakratul maut datang, saya bisikin di telinganya. Abi udah nggak lihat. Abi udah merem, lisannya sudah tidak lagi bisa berkata. Tapi saat saya bisikin ke telinga, Bi, ini Hisam, Bi. Hisam datang, doakeun Hisam sing jadi jelema anu bager, anu sol. Tiba-tiba air matanya keluar. Allahu Akbar. Berarti hati Abi saat itu merasakan kedatangan kita. Subhan. Begitupun orang tua kita. Saat ibu sakaratul maut, saat bapak sakaratul maut, dampingi mereka. Karena mereka nggak mau jauh dengan kita. Mereka nggak mau lepas dengan kita. Mereka nggak mau ditinggalkan oleh kita. Mereka selalu ingin didampingi. Karena saat itu yang mendampingi adalah bukan manusia lagi. Tetapi adalah setan, bahkan 70 iblis akan mendampingi mereka. Mereka takut. Mereka nggak mau mengucapkan kata-kata yang membuat mereka kufur kepada Allah. Maka talkinkan mereka. Bisikkan mereka dengan kalimatut thayyibah. Bacakan Quran, bacakan zikir. Mereka bimbing, mereka antarkan ruhnya kepada Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i, pulanglah engkau ila rabbiki radiyatan mardiyah, kepada Tuhanmu dengan penuh keriduan. Allahu Akbar.
Saat Umi mau meninggal dunia, itu yang selalu saya bisikan. Umi, pulanglah Umi. Pulanglah kepada Allah dengan ikhlas, dengan penuh keridhaan. Jangan jadikan dunia ini sebagai beban. Jangan jadikan anak-anakku sebagai beban. Lepaskan mereka. Ikhlaskan mereka. Buanglah dalam hatimu sejauh-jauhnya. Janganlah mereka mengganggu dalam perjalanan dicabutnya ruh oleh Allah Subhanahu.